Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Fadila Asri dengan NIM 11910524259. Saya berasal dari program studi pendidikan matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaryo. Saya dari kelas PMT 4E. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Desain Pengembangan Kurikulum Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang rincian minggu efektif, program tahunan, program semester, serta mendesain pengembangan silabus dari materi kelas 12 semester genap kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Nah, yang pertama ini kita mulai dari rincian minggu efektif. Saya mengambil kelas 12 pada semester genap. Nah, untuk menganalisis dan mengetahui jumlah minggu efektif ini, kita analisisnya berdasarkan kalender pendidikan. Kalender pendidikan di sini kalender pendidikan terbaru ya teman-teman. Di sini saya memiliki kalender pendidikan tahun pelajaran 2020-2021 dari Pendidikan Provinsi Riau. Nah, di sini teman-teman dapat melihat karena kita berasal dari kelas 12 semester genap, kita mulai dari bulan Januari, Februari. Nah, terdapat beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada bulan tersebut. Lalu setelah kita analisis, kita dapatkan hasilnya seperti ini. Jumlah minggu efektifnya itu ada 15 jumlah minggu efektif dan 27 jumlah minggu pada semester genap tersebut. Selanjutnya, untuk jumlah minggu tidak efektif ini kita dapat dari kalender pendidikan yang telah saya jelaskan tadi, yang telah saya paparkan, bahwa di sini ada penilaian tengah semester itu ada 1 minggu, penilaian akhir semester 2 itu jumlah minggunya yaitu 2. Selanjutnya perakiraan ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan itu ada 2 minggu, libur awal Ramadan itu ada 1 minggu, libur sebelum dan sesudah hari raya itu ada 2 minggu, penilaian akhir semester 2 itu ada 2 minggu, libur akhir tahun pelajaran 2020-2021 itu 1 minggu. Nah, total jumlah minggu tidak efektif itu ialah 11 minggu. Selanjutnya, untuk jumlah minggu efektif ini kita dapatkan pada tabel pertama tadi, yaitu 15 minggu efektif. Nah, untuk jumlah jam efektifnya, 15 minggu jam efektif tadi dikali 5 JP. 5 JP itu ialah jumlah jam pelajaran matematika dalam seminggu untuk SMA. Maka kita kaliin 15 kali 5 JP sama dengan 75 JP. Begitulah rincian minggu efektifnya. Baiklah, setelah kita melakukan analisis terhadap rincian minggu efektif, selanjutnya kita masuk dalam program tahunan. Untuk program tahunan ini, dalam menganalisis program tahunan, kita membutuhkan referensi yaitu sumber buku pelajaran, buku matematika. Di sini saya mengambil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2018, kurikulum 2013, edisi revisi 2018. Nah, dalam pembuatan program tahunan ini, kita dapat melihat tabelnya, ada kolom semester, kolom kompetensi dasar, kolom materi pokok dan materi pembelajaran, serta alokasi waktu. Di sini telah saya jabarkan berdasarkan buku yang telah saya jelaskan tadi, yang telah saya paparkan tadi, bahwa untuk kaidah pencacahan itu alokasi waktunya 25 JP. Nah, untuk alokasi waktu ini kita menetapkannya itu berdasarkan kesulitan materi tersebut serta banyaknya materi yang dijabarkan pada materi tersebut. Jadi, semakin banyak materinya atau semakin sulit materi tersebut, maka alokasi waktunya semakin besar, semakin tinggi. Di sini telah saya jabarkan satu persatu. Selanjutnya untuk materi peluang kejadian majemuk itu ada 17 JP, serta untuk materi geometri bidang datar itu ada 33 JP berdasar dan penjabaran per subbabnya. Nah, untuk total semuanya itu ialah 75 JP. 75 JP ini sesuai dengan analisis rincian minggu efektif kita sebelumnya. Baiklah, setelah kita melakukan program tahunan, kita akan melanjutkan ke program semester. Dalam program semester ini, kita dapat melihat tabel-tabelnya, yaitu ada kolom kompetensi dasar, kolom bab subbab, JP atau alokasi waktu atau bisa disebut jam pelajaran. Selanjutnya, rincian dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Nah, untuk kolom kompetensi dasar ini, kolom bab subbab serta alokasi waktu. Nah, untuk kompetensi dan bab subbab ini kita mengambilnya dari referensi atau rujukan buku yang kita pakai. Di sini saya menggunakan buku
dari Kemendikbud edisi revisi 2018 ini merupakan kurikulum 2013. Nah, untuk bab dan subbabnya sendiri kita dapat melihat berdasarkan referensi buku ini. Nah, untuk kelas 12 semester ke-6 kita dimulai dari bab 3 yaitu tentang peluang, ada tentang kaidah pencacahan, selanjutnya ada tentang kejadian majemuk serta kekongruenan dan berbagai subbab-subbabnya. Setelah itu kita tuangkan ke dalam program semester kita. Nah, untuk kompetensi dasar begitu juga sesuai babnya. Nah, untuk bab yang pertama yaitu kaidah pencacahan itu ada 25 JP. 25 JP itu kita berdasarkan kesulitan materinya dan banyaknya materi pada bab tersebut. Nah, untuk bab yang pertama kita mulai dari minggu kedua bulan Januari hingga minggu kedua bulan Februari. Dilanjutkan pada bab kedua dimulai dari minggu ketiga bulan Februari hingga minggu kedua bulan Maret. Selanjutnya dimulai pada minggu ketiga bulan Maret dan diakhiri dengan minggu pertama bulan Juni. Nah, untuk penilaiannya itu ada 1 JP ya tiap babnya. Nah, untuk jumlahnya totalnya ini berdasarkan analisis rincian minggu efektif kita tadi yaitu 75 JP. Nah, untuk tiap minggunya itu totalnya pas 5 JP per minggu, karena 5 JP itu alokasi waktu jam pembelajaran matematika dalam seminggu untuk SMA. Nah, ini keterangan-keterangan dari tiap warna pada kolom. Ada warna ini untuk liburan semester ganjil, ada penilaian tengah semester, dan beberapa kegiatan lainnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai silabus. Nah, di silabus ini saya akan membahas materinya mengenai kaidah pencacahan pada bab 3. Selanjutnya dengan alokasi waktu 25 kali 40 menit. Nah, pada silabus ini juga terdapat kompetensi inti. Selanjutnya, pada tabel silabus kita menemukan beberapa tabel. Nah, tabel-tabel di sini terdiri dari yang pertama ada kolom kompetensi dasar, kolom materi pokok materi pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, serta sumber belajar. Untuk tabel kompetensi dasar itu sendiri, kita menganalisisnya itu berdasarkan buku rujukan yang kita pakai. Di sini saya menggunakan buku Kemendikbud edisi revisi 2018. Nah, di sini kita dapat melihat berdasarkan bukunya. Di sini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini tinggal kita salin lalu kita pindahkan ke tabel silabus kita pada tabel kompetensi dasar atau KD. Di sini ada KD 3.3 dan 4.3 untuk bab pertama kita yaitu aturan pencacahan atau kaidah pencacahan. Selanjutnya, begitu pula untuk bab-bab seterusnya. Untuk kompetensi dasar itu kita tidak dapat mengubahnya karena itu sudah menjadi ketentuan tetap dari program pemerintah. Selanjutnya untuk materi pokok dan materi pembelajaran ini, untuk materi kaidah pencacahan yang pertama itu terdiri dari 3.1 hingga 3.6. Selanjutnya, untuk indikator pencapaian kompetensi, ini kita menganalisisnya berdasarkan buku referensi yang kita gunakan. Di sini kita dapat melihat dari bukunya. Bahwa yang pertama itu kita dapat analisis. Di sini kita dapat menganalisisnya di sini yaitu mengamati kegiatan pengambilan kartu peserta didik. Nah, di sini kita dapat melihat 3.1.1 mengamati kegiatan pengambilan kartu beserta banyak cara pengambilan melalui tabel. Nah, selanjutnya itu mengajukan pertanyaan tentang pengambilan kartu beserta banyak cara pengambilannya. Nah, kita dapat melihatnya kegiatan ini berdasarkan buku acuan yang kita gunakan. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi di sini kita dapat mengambil inti-inti kegiatan yang dapat kita analisis lalu kita masukkan ke dalam tabel indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini ada Ayu bertanya di sini berarti kita mengajukan pertanyaan mengenai pengambilan kartu beserta banyak cara pengambilannya. Nah, begitu seterusnya dalam
menganalisis tabel indikator pencapaian berdasarkan buku referensi yang kita gunakan. Selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran, di sini saya menerapkan diskusi kelompok dengan model pembelajaran discovery learning untuk peserta didik. Nah, di sini teman-teman dapat menggunakan kegiatan pembelajaran ini berdasarkan langkah-langkah yang efektif untuk pembelajaran matematika. Selanjutnya untuk kolom penilaian itu sendiri, saya melakukan penilaian itu berdasarkan sikap, berdasarkan pengetahuan, hingga berdasarkan keterampilan. Nah, untuk kolom berikutnya yaitu ada kolom alokasi waktu. Nah, untuk alokasi waktu ini kita menganalisisnya berdasarkan subbab itu. Jika materi itu menurut kita itu sulit bagi peserta didik, maka kita dapat meningkatkan alokasi waktunya itu menjadi 4 jam pelajaran. Nah, jika dirasa tidak terlalu sulit, mungkin kita dapat mengalokasikan waktunya menjadi 3 JP atau 3 kali 40 menit. Begitu dalam menerapkan alokasi waktu. Dari sini 3.1 aturan penjumlahan perkalian itu 4 kali 40 menit. 3.2 itu ada penyusunan dan pengambilan materinya 4 kali 40 menit. Begitu juga seterusnya. Teman-teman dapat melihatnya. Selanjutnya untuk untuk tabel selanjutnya itu ialah sumber belajar. Nah, di sini saya menggunakan buku penunjang kurikulum 2013 Kemendikbud tahun 2018. Selanjutnya saya menggunakan referensi Cahyani Murti 2019 mengenai buku MTK untuk SMA dan SMK. Selanjutnya saya menggunakan LKPD tentang kaidah pencacahan, dan yang terakhir saya menggunakan media PowerPoint atau PPT. Begitulah uraian saya mengenai rincian minggu efektif, program tahunan, program semester, serta desain pengembangan silabus saya pada materi kelas 12 semester genap. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.